ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية. Setelah aku melewati ilmu filsafat, materialism, ilmu kalam, ilmu fikih, semua ilmu sampai ilmu kebatinan, dia menjadi orang sakti. Aku kemudian cenderung kepada ilmu yang baru, yaitu ilmu sufiyah. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa amalin. Aku sadarlah bahwa ilmu para sufi hanya sempurna dengan dua rukun. Rukun pertama ilmu, dan yang kedua amal. Maka kalau ada orang bertasawuf tidak ada amalnya, tidak ada syariatnya, kita curigai dia ini bukan sufi, tapi mudda'i at-tasawuf. Di sini hati-hati. Maka sufi al-jami' bain al-zahir wal batin, bain al-syari'ah wal tariqah, bain al-ilmi wal amal. Jadi sufi itu menggabungkan zahir, batin, ilmu dan amal. Dia tidak hanya berkalam tentang Allah, tapi dia juga kemudian berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di negeri kita ini, di Nusantara ini, semuanya sama. Muncullah di negeri Aceh sana dulu kelompok namanya Wujudiyah. Dia berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, tapi dia tidak lagi bersyariat. Apa kata dia? Wujuduna wujudullah, wujud kami hakikatnya wujud Allah. Maka mereka tidak lagi sembahyang, tidak lagi zakat, tidak lagi haji umrah. Kenapa? Haji umrah, haji saja di dalam kalbumu, berputarlah mengelilingi jiwamu. Dulu seperti itu. Ada. Ini yang dibantah oleh pengikut-pengikut Imam Ghazali yang ada di negeri ini. Maka muncullah para masyayikh, muncullah para ulama. Di tanah Banjar ada Datuk Kelampayan, dia tulis kitab khusus untuk mengkritisi, meluruskan kesalahan orang memahami tasawuf. Ini diambil dari kalam Imam Ghazali. Innama tatimmu bi'ilmin wa amalin. Tasawuf itu mesti ada ilmunya, mesti ada amalnya. Orang beramal tanpa ada ilmu beban. Datang kepada mursyid, maka kata mursyid, amalkan ini 5.000, tapi tidak ada ilmunya. Maka dia mikir, waduh, ini beban apa lagi nih ya, beban hidup sudah banyak, beban pekerjaan sudah banyak, masa tambah lagi beban dari guru ya. Datang ke mursyid, suruh kamu amalkan salawat ini 7.000 sehari, pingsan dia ya. Tapi jika dia diberikan ilmu, kenapa zikir 1.000, 2.000, 5.000, dia akan sadar dan faham. Apakah kita adil kepada diri? Bekerja dari pagi sampai petang, alasannya apa? Ingin mendapatkan ringgit. Sahih? Ya. Bagaimana mungkin ingin mendapatkan ringgit langit, dolar langit, jika kita tidak rajin mengetuk nama Allah di dalam kalbu minimal 1 jam sehari? 1 jam sehari cukup. 60 menit sehari sebut nama Allah setiap hari. Apabila kita istiqomah bekerja untuk membangun rumah di dunia yang bakal kita tinggalkan juga, untuk menafkahi istri yang nanti mungkin dia duluan wafat atau kita yang duluan meninggal, kenapa kita tidak adil dan menabung nama Allah di dalam kalbu untuk membangun rumah di akhirat? Nabi mengatakan satu subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu satu pohon di surga, satu pokok di surga. Kenapa orang tidak amalkan ini? Berangkat, bekerja, pulang, bacalah itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Imam Ghazali sampai kepada sadaran ini karena dia pun punya murid, muridnya hanya kagum kepada ilmunya. Ketika dia salah, muridnya kemudian kritik dia. Dan ini tidak terjadi di kalangan sufi. Sufi itu mereka beradab. Mereka tidak meyakini gurunya sebagai nabi.
Maka jika guru salah, bagi dia maklum, karena guru bukanlah nabi yang maksum, yang tidak berdosa, tidak pernah salah. Itu siapa? Nabi. Para anbiya, kalau mursyid boleh salah? Boleh. Ada mungkin mursyid terjebak maksiat, mungkin. Tidak memperlakukan mursyid seperti orang-orang yang selevel malaikat. Sungguh aneh ada murid mengatakan, dia kan orang tarikat, dia sufi, kenapa dia melakukan ini? Dia lupa mereka masih manusia. Kata Imam Ghazali, wa kana hasilu ulumihim qat'a uqubatin nafs. Puncak buah daripada ilmu tasawuf itu ada 3. Pertama, memutus uqubatin nafs, efek-efek bahaya yang ditimbulkan oleh jiwa. Maksudnya menaikkan darjah dari jiwa yang ammarah kepada jiwa yang mutmain. Dan yang kedua, at-tanazzuh an akhlaqiha al-mazmumah wa sifatiha al-khabithah. Membersihkan jiwa daripada akhlak-akhlak yang tercela, wa sifatiha al-khabithah, dan karakter dasar jiwa yang sangat keji. Dalam riwayat yang disebutkan ulama-ulama kita, ini riwayat Israiliyat, tapi maknanya sahih, sesuai dengan makna tentang ayat yang menyebutkan an-nafs al-ammarah bis-su. Allah berkalam kepada jiwa, wahai jiwa, wahai nafs, aqbil, aqbil. Kata nafs, man anta, siapa kamu, suruh-suruh aku. Allah kalam kepada jiwa, jiwa jawabnya apa? Man anta, siapa kamu, suruh-suruh aku. Lalu Allah suruh lagi, aqbil. Dia mesti jawab, kamu siapa? Saya siapa? Kamu suruh-suruh. Akhirnya Allah yang menciptakan jiwa, Allah puasakan dia sekian lama. Setelah jiwa ini lapar, baru dia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, anta Rabbi wa ana abduka. Maka cara untuk menundukkan jiwa, caranya adalah mempuasakannya. Puasakan lisan dari kalam, puasakan mata dari memandang yang haram, bahkan yang mubah. Puasakan telinga dari mendengarkan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi hari ini ustadz pun hobi bergunjing, menggunjingkan sesama ustadz. Ya, ini dosa-dosa kita ini, Tuan Guru. Para syekh pun hobi mencari kesalahan syekh yang lain. Jemaah tariqah mencari kesalahan tariqah yang lain. Aswaja mencari kesalahan kelompok yang lain. Sampai kapan ini akan berlaku? Ini ciri-ciri orang yang gagal bertasawuf, gagal beragama, ilmunya untuk mencari kesalahan orang. Terbersit sekali ingin mencari kesalahan orang, berarti kita gagal bertuhan. Nafsnya nafs lawamah, nafsnya nafs ammarah, ya, yang ta'mur bisu, mengajak kepada yang buruk. Dan ini tidak mungkin, kata Imam Ghazali di kitab yang lain, kecuali dibimbing, dididik, dibina oleh seorang mursyid yang wasil ilallah. Tidak mungkin. Si mursyid ini dulu pernah juga dibimbing oleh gurunya, gurunya dibimbing oleh gurunya, gurunya bersambung kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sudah hafal ribuan hadis, mengerti istidlal kitab dan sunnah, memahami qawaid-qawaid fiqhiyah dan usul fiqh, mampu menafsir, mengerti mana aliran-aliran yang bercanggah dari Islam, mana yang tidak. Tapi dia mengatakan di akhir kitab ini, saya pun belajar karena ingin hubbul jah, cinta kepada tuah, ingin disebut orang alim, alim allamah. Maka dia sudah dapat gelar itu, hujjatul Islam,
Apa makna hujjatul Islam? Siapapun yang mendebat Imam Ghazali pasti kalah. Pasti kalah. Maka Imam Ghazali ini disebut Nabi Musanya umat Islam. Nabi Musanya umat Islam. Apapun dia debat. Maka dia tulis kitab Ihya untuk para ulama. Jadi sebenarnya kitab Ihya itu berat dikaji, karena beliau hadiahkan untuk para santri dan para ulama. Tapi kemudian ada ringkasannya, Mukhtasar Ihya. Ini bolehlah untuk orang awam. Tapi yang tebal itu 4 jilid itu untuk para ulama. Tapi ulama pun salah faham. Akhirnya kritik dia lagi. Ghazali hadisnya palsu. Berarti dia tidak mendapatkan faidah dari Imam Ghazali. Dan yang terakhir kata beliau, puncak dari bertasawuf, yatawassal biha ila takhliyatil qalbi an ghairillah wa tahliyatihi bi dzikrillah. Puncak tasawuf itu ketika kolbunya kosong dari selain Allah, wa tahliyatihi bi dzikrillah, lalu menghiasinya dengan nama-nama Allah. Inilah yang disebut sufi. Dan man hum sufi? As-sufi man khala an qalbihi ma siwa Allah. Orang yang di kolbunya sudah tidak ada lagi kecuali nama Allah. Wa man ishtaghala bi dzikrillah. Orang yang kolbunya sibuk menyebut nama Allah. Kolbu menyebut nama Allah. Coba sebut nama Allah dalam hati, terdengar tak? Baca Allah dalam hati. Lisan tidak baca. Nah, itu disebut zikir qalbi. Imam Ghazali mendapatkan kalam ini dari kalam Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi katakan kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, pejamkan matamu, kunci mulut dan lidahmu, bacalah nama Allah dengan qalbumu. Baru dia lakukan. Nah, ambil ilmu ini kepada para mursyid kita ya. Di Malaka banyak mursyid, silakan ambil ilmu, disebut talqin. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, rasa dahsyatnya zikir ini tidak diperoleh kecuali dengan talqin dari ahlinya. Karena ahlinya ini kolbunya bersambung kepada kolbu Rasulullah SAW. Kolbu yang berzikir mutlak hanya kolbu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menumpahkan ini kepada para sahabat yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Maka hampir semua jalur-jalur tasawuf hari ini bercabang daripada Sayyidina Abu Bakar. Inilah Tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Lalu yang kedua Sayyidina Ali. Hampir semua tariqah lewat Sayyidina Ali kecuali Naqsyabandiyah. Dia punya 2 jalan. Jalan Siddiqiyah Abu Bakar Siddiq, jalan Alawiyah Sayyidina Ali. Maka bersanad kepada Sayyidina Ali bukanlah Syiah. Ya, bersanad ke Sayyidina Ali bukanlah tasyayyu. Bukan. Itu justru adalah tanda sahihnya seorang bertariqah. Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, bandar ilmu. Coba bayangkan bandar, apa saja yang ada di dalamnya? Ada pasar, ada masjid, ada maktabah, ada library, ada tempat hiburan, ada hotel, tempat menginap, ada macam-macam. Kalau di Melaka banyak resort ya. Ada semua. Apa kata Rasulullah? Pintunya Ali. Hadis ini sahih. Tapi orang yang disebut kelompok Nasibiyah, apa nama kelompoknya? Nasibiyah, pembenci keluarga Nabi. Mereka mengatakan hadis ini palsu. Ini ciri-ciri kelompok Nasibiyah. Kelompok ini lawan dari Rafidah, yang di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak Nasibiyah, tidak Rafidiyah. Semoga Allah terima akidah kita semua. Bapak, Tuan, Puan, Syaikh, para asatidz, saudara-saudari kemurahan Allah, lebih kurang itulah ringkasan, baru ringkasan manhaj ilmu tasawuf yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya
ittifaq ulama Azhar, kesepakatan ulama Azhar dan ulama-ulama ahlu sunnah sedunia bahwa berahlus sunnah itu yang ketiga setelah berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang empat, yang ketiga bertasawuf, manhajnya manhaj Imam Al-Ghazali. Penciriannya apa? Dia bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melanggar syariat. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menampung ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, dan juga ilmu tasawufnya. Amin ya rabbal alamin.